Kita lanjutkan lagi. Kita akan membahas duplikasi data, share, dan protect. Duplikasi data. Data yang akan kalian olah bisa saja masih memiliki data yang sama persis atau disebut duplikasi data. Kedobelan ya datanya. Apabila sudah terlanjur ya memiliki data yang mengandung duplikasi, kalian dapat melakukan penghapusan data. Pada worksheet kalian dapat melakukan pencegahan duplikasi untuk memudahkan proses analisis berikutnya. Langkah-langkah mencegah duplikasi ya. Pilih range cell yang nantinya dapat diinput oleh pengguna, select seperti ini ya, range cellnya dari mana sampai kemana yang kemungkinan nanti akan diinput. Nah, pada tab data di kategori data tools, pilih data validation dan akan muncul dialog box baru. Pilih custom pada bagian allow ya, sini untuk digunakan formula count if ya, untuk memastikan tidak ada data yang lebih dari satu. Jadi kalau data yang sama nanti akan terdeteksi ya. Tab input message and error alert dapat diisi sesuai dengan keinginan dan caranya sama ya dengan sebelumnya. Jadi di sini ada setting, di sini input message, ada error alert seperti video kita sebelumnya ya. Kita bisa memasukkan kode sudah pernah ada sebelumnya, harap diganti seperti itu ya. Langkah penghapusan duplikasi sekarang. Kalian juga dapat menghapus data yang duplikat. Ini caranya ya. Jadi kalau sudah terlanjur kita input dan ternyata kok ada data yang berlipat ganda atau terduplikasi lebih dari satu ya, pilih dulu data yang akan dicek, lalu pilih menu remove duplicates pada tab data kategori tools ya. Di sini kita pilih remove ya. Oke, akan muncul dialog box baru dan pilih pengecekan duplikasinya berdasarkan kolom apa ya. Apabila data dipilih termasuk header, jangan lupa checklist bagian data hash header ya, di sini ya, my data hash header di sini ya, siapa tahu data kita termasuk yang ada di header. Oke, apabila memang terdapat duplikasi data akan muncul alert one duplicate values found and remove 5 unique value remain. Jadi yang unik itu artinya beda satu dengan lain. Nah, ini kedobelan datanya ya. Apabila data yang terpilih tidak ada duplikasi alert ya, no duplicate value found. Jadi ada keterangan seperti itu, aman, lanjut gitu ya. Sekarang kita akan diskusi share dan protect ya. Share, data yang dimaksud adalah data hasil pengolahan dari worksheet, dapat dibagikan cara cetak atau print, kita print ya, atau disalin ke aplikasi lainnya atau copy ya. Protect data dapat dilakukan dengan protect sheet atau workbook secara keseluruhan. Sekarang print ya, ngeprint seperti biasanya itu ya. Halaman worksheet yang sudah dibuat dapat dicetak pada tab file lalu menu print. Kalian dapat mengatur beberapa hal sebelum melakukan proses cetak, berikut penjelasannya. Di sini akan muncul menu seperti ini ya. Nah, yang A ini jelas, copies ini adalah menentukan berapa banyak kalian ingin mencetak dokumen tersebut, ada di sini. Kemudian ini adalah menentukan dengan printer mana kalian ingin mencetaknya. Kalian juga dapat menambah printer lain yang sudah terhubung. Jadi kita bisa mencetak ke beberapa printer yang terhubung ke laptop atau komputer kita kan gitu. Nah, di sini setting ya. Setting ini yang pertama untuk menentukan bagian mana yang ingin dicetak ya. Mungkin tidak semua bagian dari dokumen kita cetak toh, yaitu sheet yang sedang aktif, keseluruhan workbook, atau bagian yang dipilih saja, atau hanya bagian yang terpilih tidak dicetak ya. Di sini ada menu-menunya. Itu memudahkan kita untuk menentukan pada halaman mana sih yang dicetak ya. Kemudian di sini ada menentukan ingin mencetak satu sisi halaman saja atau dua sisi halaman, maksudnya bolak-balik apa enggak yang dicetak di situ ya. Jadi ini penting juga untuk di setting ya. Kemudian berikutnya ini menentukan bagaimana hasil cetakannya dikeluarkan. Kadang-kadang kita itu mencetak itu bagaimana ingin menyusunnya ya. Misalnya mencetak 2 dokumen yang berisi 3 halaman, dapat memilih 1, 2, 3, lalu nyetak lagi 1, 2, 3, atau 1, 1, 1, 2, 2 kan gitu ya. Jadi 1, 1 lalu 2, 2 lalu 3, 3 seperti itu ya.
ini berhubungan dengan bagaimana kita nanti akan menyusun hasil cetakannya. Biasanya kan akan kita kelompok-kelompokkan nanti ya, biar urut 1, 2, 3 sebenarnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan lah. Kemudian di sini adalah fungsi menentukan posisi cetaknya, antara potret ya, memanjang ke bawah atau landscape memanjang ke samping. Nah, di sini ada menu potret atau landscape. Kemudian di sini juga ada menentukan ukuran kertas hasil cetakannya, ya bisa A4 atau dicetak dalam kertas apa, letter atau folio. Nah, ini harus kita tentukan. Ya, kalau enggak nanti ya kertasnya nggak cukup atau malah kertasnya kebesaran, jadi hanya tidak seluruh bagian yang tidak efektif nanti ya pemborosan kertas. Ya, kemudian menentukan margin dari sisi halaman, margin kiri jarak antara print-printan dengan bagian pojok kiri, antara print-printan dengan pojok kanan atau pojok bagian atas atau bagian bawah, ini kita atur di sini. Ya, rapi. Kemudian ini untuk menentukan ukuran skala dari dokumen asli dan hasil cetakan, yaitu cetak sesuai dengan ukuran apa enggak. Untuk tujuan tertentu, untuk kita baca sendiri, kita hemat kertas, mungkin dikecilkan malah. Ya, kemungkinan tulisannya menjadi lebih kecil. Ya, semua kolom dalam satu halaman atau semua baris dalam satu halaman. Seperti ini ada no scaling, ada fit, sheet on page dan lain-lain. Ya, silakan dipilih di sini. Kemudian yang K di sini adalah menampilkan jumlah halaman yang akan dicetak. Kalian dapat memilih halaman dan hasilnya akan tampil di bagian ini. Nah, di bagian C ini menampilkan preview hasil yang akan dicetak. Ya, jadi sebelum kita cetak kita bisa lihat dulu nih previewnya. Ini bisa kita klik bagian sininya ke kanan atau ke kirinya. Kalau sudah fix, semua sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru dicetak. Jangan coba-cobanya langsung cetak ya, kita habis sebenarnya kertasnya ya. Yang bagian yang mahal di sini kan tinta sama kertasnya kan gitu. Nah, header dan footer ini penting kita bahas juga. Kalian juga dapat memberikan tambahan bagian atas header ya, jadi kayak kop suratnya, dan bagian footer setiap halaman yang akan dicetak. Mengatur header dan footer bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu dari page layout, menu page setup, atau tab view menu page layout. Ya, akses dari tab page layout. Di sini menunya seperti ini ya. Pilih tab header, footer, dan menu custom header atau custom footer untuk mengaturnya. Kalian dapat mengatur header dan footer untuk bagian kiri, tengah, dan kanan. Ya. Nah, klik add header untuk menambah header di sini. Ya, di bagian bawah halaman tampilannya ada footer sama seperti akses dari tab page layout, header dan footer yang dapat diisi 3 bagian, yaitu kiri, tengah, dan kanan. Ya, setelah memilih add header atau footer akan tampil tab desain ya dengan menu sebagai berikut. Ya, perhatikan bagian header dan footer ya di sini. Untuk memilih apa saja yang dapat ditampilkan pada bagian header dan footer yang kalian miliki. Ya, bisa dikasih page number misalnya, kan gitu ya. Nah, print title. Ini judul. Kalian juga bisa mengatur baris dan kolom tertentu agar dapat selalu tercetak otomatis walaupun berpindah halaman. Biasanya yang selalu tercetak dalam tiap halaman adalah header dari tabel hingga memudahkan pembacaan data hasil cetak. Contoh halaman berikutnya sebelum diberi print title seperti ini ya. Ini belum diberi ya. Nah, kalau ini untuk menambahkannya kalian dapat mengakses melalui tab page layout ya, menu page setup, lalu klik fitur print title. Kalian dapat mengatur baris mana yang akan berulang dari bagian atas halaman dan kolom mana yang akan berulang dari bagian kiri halaman. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh kalian akan membuat 1 sampai 3 untuk baris berulang ke bawah dan kolom A untuk berulang ke samping, maka hasilnya ya. Nah, di sini ada headernya. Ya, kan enak kayak gini ya. Jadi ini akan selalu muncul ya, nggak kayak potong gitu. Tapi nyaman kita untuk membaca datanya. Copy
Data yang sudah dibuat dalam workbook ini dapat di-copy juga di dokumen lainnya. Ada dua cara untuk melakukan copy dokumen, yaitu menggunakan paste dan paste link. Jika menggunakan paste paste biasa, apabila datanya berubah dari workbook di dokumen salinan kopinya pun harus dirubah satu persatu. Jika menggunakan paste link, kalian hanya perlu update tabelnya. Untuk paste link akan dibahas kemudian. Ya, jadi kalau satu dokumen dirubah, secara link dokumen lainnya ikut berubah, kan enak seperti itu. Kalian dapat mengamankan dokumen kalian dengan password. Nah, ini kadang-kadang kita perlukan ya. Kalian bisa memilih yang diamankan, apakah sheet tertentu saja atau keseluruhan dari workbook. Ya, protect sheet, ya, fitur ini membuat sheet yang diamankan hanya bagian dilihat isinya, tetapi tidak dapat berubah. Caranya ialah klik kanan di nama sheet yang ingin kalian amankan, atau dari sheet yang ingin kalian amankan, buka tab review, lalu bagian protect dipilih protect sheet. Ya, di sini klik kanan gitu, protect sheet. Oke. Setelah klik kanan, pengguna akan diminta untuk memasukkan password dan mengatur apa saja yang dapat dilakukan walaupun sheet telah diamankan. Password perlu diisi 2 kali untuk memastikan tidak salah ketik. Ya, ini kita masukkan, terus confirm, kita masukkan lagi seperti itu ya. Protect workbook. Dengan fitur ini kalian masih tetap bisa mengubah isi dari worksheet yang sudah ada, tetapi tidak bisa menambah atau menghapus atau mengubah worksheet. Dari salah satu sheet yang ada, buka tab review, lalu bagian protect, pilih menu protect workbook. Ya. Kemudian setelahnya kalian akan diminta untuk memasukkan password dan re-password sesuai dengan setting awal. Ya, setelah workbook diamankan, klik kanan di set, hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dan kita di video berikutnya akan ketemu di bab berikutnya juga. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.